Yang kedua ini ada pelaku juga, dia memakai hoodie hitam dan mukanya itu nggak terlalu jelas karena dia lagi menyembunyikan identitasnya dan lagi menggunakan komputer juga. Di sampingnya ada tumpukan koin, tumpukan uang lembar dan simbol kunci yang udah dibuka yang berarti ada pembobolan atau pencurian data korban. Di samping itu ada uang lembaran yang bertujuan untuk si pelaku ini tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan secara finansial kepada korban dari hasil pencurian atau penipuan. Yang ketiga ini ada dua orang yang lagi sedang menghadap komputer. Nah, yang udah di kiri ini ada korban yang lagi menghadap komputer atau lagi memonitoring komputer, yaitu dia lagi kebingungan atau khawatir tentang apa yang dia lihat, ditandai dengan tanda panah dan kode peringatan. Yang kanan ini ada pelaku yang memakai penutup mata dan menyembunyikan identitasnya. Dia lagi memegang kartu kepada korban, lagi menunjukkan agar usahanya berhasil dalam pembobolan atau pencurian si uang korban atau uang korban. Di samping atasnya ini ada kunci gembok yang kebuka itu berarti ada masalah keamanan data. Nah, di sini ada simulasi atau cerita yang bersangkutan dengan penipuan toko online. Nah, bayangkan Anda adalah seorang penjual di toko online. Penjualan toko sedang menurun sehingga Anda harus mencari cara agar barang cepat laku. Akhirnya Anda memakai foto produk yang bagus dari internet. Padahal barang asli yang dijual kualitasnya berbeda. Jika memakai foto asli, keuntungan bisa menurun. Namun jika memakai foto palsu, pembeli bisa merasa tertipu karena barang tidak sesuai dengan iklan. Apa yang akan Anda lakukan? Disinilah etika bisnis bersih. Hari ini kami akan membahas tentang pelanggaran etika bisnis pada toko online. Salah satu contoh kasus yang kelompok kami observasi yaitu berita pelanggaran etika bisnis yang berjudul penipuan barang tidak sesuai di toko online. Nah, di sini kita akan menganalisis gambar. Kalian ada yang bisa menganalisis nggak? Kalau nggak ada, mari simak aja. Nah, yang pertama ini ada gambar pertama yang kita jelas banget dari judulnya yaitu kenali 5 modus penipuan target. Yang pertama itu ada COD polisi palsu, kedua file aplikasi teknokrasi, ketiga scan QR paket terbuka, keempat paket jasa atau COD fiktif, yang kelima listrik palsu. Di sini kita dikasih tahu atau dikasih peringatan kepada masyarakat atau kita semua agar kita tidak terkena modus penipuan paket yang biasanya dilakukan dari 5 hal ini. Kedua, gambarnya adalah ciri-ciri penipuan online yang harus kita waspadai. Pertama, harga terlalu murah atau tidak masuk akal. Kedua, berbau dan tanpa ulasan. Ketiga, menginformasi langsung ke rekening pribadi di luar aplikasi tanpa tautan atau situs tidak resmi. Jadi ini mengedukasi kepada kita agar kita lebih hati-hati tentang penipuan online. Dan ciri-cirinya ini biasanya yang ada tertera di gambar ini. Dan ketiga ini adalah contoh kasusnya. Dia membeli iPhone tapi dikirimnya untuk nenek-nenek. Nah, itu kan di luar banget ya, di luar dan tidak berfungsi. Beda fungsinya. Dia mengharapkan produk yang dia dapat sesuai dengan apa yang dia beli, apa yang dia lihat dan sesuai deskripsi dan foto produk. Jadi ini adalah bentuk pelanggaran etika bisnis yang yaitu menyampaikan informasi kepada konsumen yang salah atau tidak sesuai. Nah, selanjutnya apa itu etika bisnis? Etika bisnis adalah aturan atau nilai yang mengatur perilaku manusia agar dapat membedakan tindakan yang baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya etika bisnis adalah prinsip moral yang digunakan dalam kegiatan agar pelaku bisnis menjalankan usahanya secara jujur, adil, dan bertanggung jawab kepada konsumen maupun masyarakat. Manfaat etika bisnis. Penerapan etika bisnis memberikan banyak manfaat, antara lain yang pertama meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap penjual, menjaga reputasi dan nama baik toko online, membuat pelanggan merasa puas dan nyaman, mengurangi terjadinya penipuan dalam transaksi jual beli, menciptakan hubungan baik
Belanja online sekarang makin rawan penipuan, dan saya heran tukang tipu tuh ada aja caranya. Baru banget kejadian sama saya sendiri pas lagi nungguin paket dari Tokopedia. Buat kalian yang sering belanja online, tonton video ini sampai habis ya, supaya nggak jadi korban selanjutnya. Jadi ceritanya ada keluarga yang nitip beli smartwatch Redmi Watch 5 Active, saya beli 2 unit sekaligus ya. Nah, sekalian aja saya order juga Mi LCD Writing Tablet di Xiaomi Official Store dari Tokopedia. Saya pakai jasa pengiriman JNE dengan estimasi sampai sekitar 2 harian. Pas barang lagi dalam proses kirim, tiba-tiba saya dapat chat WhatsApp. Profilnya meyakinkan, ngakunya sih dari staf JNE. Dia bilang paket saya tertukar waktu di pengiriman. Yang bikin kaget, dia seolah-olah punya label pengiriman yang detail banget, lengkap dengan nama, alamat, dan barang pesanan saya. Mirip kayak yang ditempel di paket aslinya. Jujur, awalnya saya hampir aja kegocek. Tapi begitu baca bagian akhir pesannya, saya langsung sadar ini 100% penipuan. Si penipu ini minta screenshot riwayat pesanan dan total pembayaran saya. Pertanyaannya, buat apa dia minta itu ya? Menurut info dari netizen, data itu bakal mereka pakai buat ambil barang kita langsung di gudang kurir. Dengan info detail yang mereka punya, mereka bisa pura-pura seolah-olah jadi kita atau pihak toko untuk mengamankan paket itu. Membagongkan banget kan? Sekarang yang bikin saya mikir, dari mana ya mereka dapat data ini? Nomor resi itu setahu saya cuma diketahui 3 pihak, toko pengirim, marketplace, dan kurir. Kalau saya pantau di grup Facebook, pola penipuan ini juga terjadi di toko yang berbeda, marketplace lain, dan kurir yang beda juga. Kayaknya memang ada sindikat yang jual beli data belanja kita di bawah tanah. Besoknya, paket saya akhirnya datang juga, pas sesuai estimasi awal waktu pengiriman, yaitu 2 hari aja. Kemasannya masih rapi dari Xiaomi Official. Isinya lengkap, 2 Redmi Watch 5 Active dan 1 Mi LCD Writing Tablet. Aman semuanya nih, nggak ada yang tertukar kayak kata si penipu itu. Jadi, kalau kalian dapet chat kayak begini, cuekin aja ya. Saya sendiri, saking nggak tahannya, saya kirimin stiker kodok ini. Intinya, jangan kegocek sama foto profil atau nama akunnya. Itu semua palsu ya. Langsung report dan blok biar akunnya cepet dihapus. Kalau kalian sendiri gimana? Pernah dapet chat modus kurir kayak begini gak? Tulis di kolom komentar ya. Lihat juga pengalaman belanja online saya dari luar negeri di daftar video ini.